wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak yang berbahagia, saudara-saudari kalian, terutama dari panitia mungkin tadi yang sudah mengemaparkan Mbak Nanda, ya, dan teman-teman panitia lain, saudara-saudari kalian yang berbahagia, selamat untuk kalian semuanya sudah bergabung kembali kok kembali, ya mungkin sudah ada yang lama di Kemenak ya. Nih teman-teman selamat bergabung di Kementerian Agama sebagai instansi vertikal kita, baik itu di unit kerja di KUA, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, di madrasah maupun unit kerja lain. Semoga Anda berada di Kementerian Agama bisa menjadikan pilar dan salah satu calon pemimpin bangsa di masa depan. Ya, saudara-saudara kalian yang berbahagia, eh, pertama kita akan nanti bagaimana kabarnya? Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sehat. Oh, Bapak. Bapak. ya sehat. Alhamdulillah. Sehat Ada Pak. yang sakit? Tidak Iya, ada. Mbak. Tidak ada Ya, Pak. kesehatan ya. Bapak Ibu silakan dijaga kesehatannya. Karena apa? Ini tahapan awal sampai 3 bulan yang akan datang. 2 bulan ya setidaknya ya. Jadi sampai bulan September panjenengan nanti akan mengikuti ritual pelatihan dasar ya. Eh, Ibu dan Bapak silakan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Ikuti ketentuan dan peraturan yang sudah dilakukan oleh panitia maupun pengajar nantinya. Baik, untuk yang pertama untuk saat ini saudara sekalian akan kita mulai di agenda pertama ya. Agenda satu. Bisa dilihat ya. Ya. Agenda satu sudah bisa dilihat? Ya. Di agenda satu sinkronis pertama kita masukin di sini. Perlu saya perkenalkan ulang kembali ya. Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri biar kita dalam hal ini nanti bisa lebih kenal lebih baik ya. Ya tidak ada dusta di antara kita ya. Dan Bapak saudara sekalian, saya diberikan nama orang tua Mas, ya. Sekarang di Semarang. Saya berangkat dari daerah Gerobokan. Ya. Kita dari Gerobokan. Ya. Kemudian latar belakang pendidikan saya dari S3 di Manajemen Pendidikan UNES Semarang lulus tahun 2016, S2 dan S1 dari Udin Wali Songo Semarang. Banyak pelajaran yang ini sudah bisa Bapak lihat ya, dan ada beberapa pengalaman eh, pelatihan ataupun rekam jejak kegiatan sebagai PNS sejak 2005. Saya diangkat 2005 seperti Bapak Ibu semuanya. Sudah lama ya. Ya. Ada pengedit Bu. Eh, ini sekilas perkenalan diri ya. Istri 1, anak 2 ya. Ya cukup. Tidak boleh nambah lagi ya. Ya, cukup itu. Kemudian kalau ada kontak nanti bisa dilihat ini di eh, apa kontak servisnya. Kemudian selanjutnya untuk biar kita sama-sama kenal, silakan nanti teman-teman semuanya bisa menyiapkan diri untuk memperkenalkan diri sekilas saja, langsung sebutkan nama lengkap, panggilannya, jabatan saat ini, unit kerja di mana, dan sebelum jadi CPNS di mana Anda bersibuk ria. Sekelas itu saja, nanti barang paling 10 detik sampai 15 ya, biar nanti muat semuanya, tidak ada yang tertinggal ya. Kalau nanti perkenalannya panjang-panjang, nanti yang belakang tidak cukup nanti. Demikian.
Yang perlu saya sampaikan, silakan untuk teman-teman bisa memperkenalkan diri dari nomor yang termuda sampai yang tertua. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Ada nomor satu, silakan. Kalau satu belum, silakan nomor dua, dilanjut. Yang sudah siap, Maaf, Saya Pak, silakan. mohon maaf Pak, ini kan kita terdiri dari dua kelompok. Hmm, Ini mau mulai dari kelompok 3 dulu atau kelompok 4? silakan. Tiga dulu boleh, empat dulu boleh. Oh, Silakan. 3 dulu mohon Pak. Oke, Dari yang paling silakan atas. Mas Ini, Yoga. Oke, Atur. oke. kelompok 3 ya Pak ya. Berarti saya Iya, dulu Pak. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Muhammad Masrur. Jabatan sekarang guru bimbingan dan konseling untuk unit kerja di MTSN 4 Brebes Pak. Sebelum CPNS kebetulan memang mengajar juga sebagai guru bimbingan dan konseling di MTS Sunan Kalijaga Brebes. Terima kasih. Mungkin itu Terima aja kasih, Pak. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Masuk. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Baik, dilanjut saya nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariono. Untuk jabatan saat ini penghulu ahli pertama di KUA Sukodono Sragen. Sebelumnya saya menjadi konten kreator di salah satu online shop di Kabupaten Sragen. baik, Mas Mariano. Luar biasa ya. Lanjut. Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Bakir, jabatan penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Sebelum jadi PNS, saya mengajar di Ma'had Jamiah UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih waktunya, Pak. Baik, Mas Bakir. Terima kasih. Lanjut. Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatus Salam. Saat ini menjabat sebagai guru kelas di MIN 1 Karanganyar. Sebelum menjadi CPNS, saya juga mengajar di SD Muhammadiyah 23. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Sarif. Kok enggak nampak tadi, Mas Sarif? Ya. Lanjut. Enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiq Hidayat. Jabatan saya sekarang penyuluh agama Islam ahli pertama di KUA Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Sebelum ikut CPNS ini, pekerjaan saya di rumah jualan online, Pak, di salah satu market or shop. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mas Safik. Ya, lanjut. Tujuh Oke, atau delapan? oke. Ya. Saya ya. Perkenalkan nama saya, nama lengkap Muhammad Muhajir. Untuk jabatan sekarang penghulu ahli pertama di KUA Berati Grobogan. Kemudian sebelum CPNS kebetulan menjadi dosen agama Islam di Universitas Brawijaya Malang. Iya. Di sana sudah negeri juga, Mas Muhajir? Belum Pak, masih dosen LB. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas Muhajir. Lanjut. Nomor 8. Saya Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulia Hana Dayani. Jabatan sekarang guru fisika di MAN 4 Boyolali. Sebelum CPNS saya mengajar fisika juga di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oh, Terima hijrah dari kasih. Bogor. Iya. Ya. Selamat, Mbak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ridwan Adi Nugroho, Pak.
Jabatan saya penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Sambi. Terus sebelum saya jadi CPNS itu ngajar di MI Al Akbar Sawan. Tapi Gitu. sudah nikah belum Mas Adi? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya. Kalau penghulu belum menikah, Saru namanya. Oke, siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Rina Wulandari, jabatan guru ahli pertama di MTS Negeri 5 Gunung Kidul. Sebelum menjadi CPNS, mengajar di SMP IT Hidayah Klaten. Baik, Mbak Rina. Terima kasih. Ya. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rista Ektan Data Putra, biasa dipanggil Putra, untuk jabatan penghulu ahli pertama di instansi KUA Mantri Jeron Yogyakarta. Sebelum CPNS, pekerjaan sebelumnya customer service di perusahaan swasta, Pak. Baik. Mas Putra, luar biasa ya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara saya masuk nih, Pak? Ya. Ya, silakan. Nama saya Rozi Azam, dipanggil Azam. Jabatan saya guru ahli pertama Makalah Kita Akhlak di instansi Man Purbalingga. Sebelum CPNS, saya juga mengajar di madrasah swasta, yaitu Madrasah Subat di daerah Purbalingga. Sama. Iya. Terima kasih. Mas Azam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Yakul Yasin. Saya penghulu ahli pertama di KUA Bayan Kemenak Kabupaten Purworejo. Untuk sebelum CPNS, saya sebelumnya bekerja di rumah makan ayam geprek SAI. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Yakin. Mas Yasin atau Mas Yaikul? Baik, terima kasih. Yaikul Pak. Yuk, oke. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Siti Munfarida, jabatannya perencana ahli pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sebelumnya saya honorer di UIN Salatiga. Terima kasih. Ya, baik Mbak Munfarida. Mbak Siti atau Mbak Farida ini? Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mursida, biasa dipanggil Mursida. Kemudian untuk jabatan saya adalah dosen asisten ahli untuk instansi atau unit kerja di UIN Wali Songo Semarang. Sebelum CPNS, saya bekerja sebagai customer service di salah satu online shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Sri. Ya, Iya. lanjut. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriyani, biasa dipanggil Ani. Jabatan sebagai guru ahli pertama di MTS Negeri 6 Karanganyar. Sebelum sebagai CPNS, saya bekerja sebagai guru honorer di madrasah swasta di Kabupaten Pati. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Mbak Ani. Ya. Masih ada? Saya, Pak. Iya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Mbak. Oke. Swastia. Iya, perkenalkan nama saya Swastia Vera Setia Nikma, biasa dipanggil Vera. Jabatan saat ini saya sebagai Pranata Humas ahli pertama di kantor Kemenak Kota Magelang. Sebelum CPNS saya mengajar seni rupa di SMP swasta di Borobudur. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Vera. Saya pikir tadi ini. Oke. Ada lagi setelah Ada Mbak Pak, saya Pak. Mas apa? Mas Sakir. Iya, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakir Ahmad, jabatan saya sebagai guru ahli pertama guru geografi di MAN 2 Kota Semarang. Sebelum CPNS saya mengajar di SMP Yasi Hanggubuk sebagai guru IPS di Grobogan Pak. Iya. Sama. Saya gubuk Mas.
Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, ketemu tetangga, ada dua dari gerobokan ya. Ada lagi setelah Mas Syakir? Ada, hadir, Siapa? hadir. Oh, Mbak Usi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Usi Farisanur, dipanggil Usi. Saat ini jabatannya adalah guru fisika di Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya bekerja di MA swasta di Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ini ya. Ya, baik Mbak Usi. Ya. Ya. Masih ada setelah Mbak Usi? Siapa aja? Mbak Febri? Oke, ulang lagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Wahyuni Tias. Saat ini saya sebagai penyuluh agama Katolik di Kemenak Temanggung. Sebelumnya saya bekerja sebagai guru di Yogyakarta. Terima kasih. Di Yogyakarta juga di guru Katolik? Oke, guru pendidikan agama Katolik. Oke, terima kasih Mbak Terima Vero. kasih. Masih ada? Setelah Mbak Vero? Cukup? Baik. Luar biasa. Ya, saya hanya menyampaikan dari profil teman-teman ini luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya, dari berbagai varian. Kenapa saya tanya, Pak? Saya malu sebelum PNS saya itu nggak bisa begitu. Harus disyukuri sekarang. Jadi wujud syukur kita apa? Kita harus bisa memperkenalkan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita adalah saat ini sebagai pelayan masyarakat nantinya. Ini penting sekali ya, sebagai wujud syukur kita berbakti kepada bangsa dan negara. Oke, dari berbagai varian tugas jabatan maupun latar belakang dan sebelumnya ini membawa sebuah inspirasi kita masing-masing dan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang hebat. Pada prinsipnya hanya di sana ya. Maka pembelajaran dalam hal ini adalah dengan menggunakan pembelajaran andragogi ya. Bukan andragogi, tapi andragogi. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center. Teman-teman nanti bisa menggunakan model pembelajaran student center dengan penekanan bahwa peserta ini adalah orang-orang yang sudah expert, sudah dewasa dan punya pengalaman sebelumnya. Nah, jika ini kita menggunakan pendekatan teacher center, maka tidak akan efektif. Nah, harapan kita dari teman-teman nantinya dalam pembelajaran ini, saudara sekalian, bisa saling take and give ya. Peserta lebih banyak nanti yang proaktif dan aktif ya. Untuk menjadikan kelas ini menjadi dinamis adalah tergantung pada serjan dan kreativitas kritis dari peserta, bukan dari pengajar. Pengajar hanya sebagai seorang fasilitator yang akan membuat kelas ini menjadi hidup ya, dan pemantik untuk awal penjaringan untuk bisa mengimplementasikan apa yang ada di dalam MOC. Baik, terima kasih atas perkenankannya di agenda. Ngapunten Pak Mukhlis, saya belum. Tadi koneksinya kurang stabil. Di mana Mas Yoga ini tadi? Yes, menghilang sejenak Pak tadi Pak. Ya? Menghilang sejenak tadi Pak. Di mana sampean? Koneksinya hilang. Oh, Saya perkenalan dulu boleh Pak? boleh. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yoga Prastomukti, bisa dipanggil Yoga. Saat ini jabatan saya guru IPA ahli pertama. Kemudian saya mendapatkan tempat tugas di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Sebelumnya saya mengajar juga sebagai guru IPA di salah satu MTS swasta di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Makasih Pak Mukhlis, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Mas wabarakatuh. Yoga. Di Sukoharjo masuk terpental ini. Iya Pak, saya aslinya Wonogiri, jadi ditempatkan yang paling dekat di Sukoharjo Pak. Sukoharjo. Sekarang di Sukoharjo. Iya, tapi rumahnya di Bantul. Oh, di Bantul. Kelajo? Oh tidak Pak, Pekanan tulangnya. Oh, seperti setor ya, setiap setu. Oke. Pulang ke rumah. Baik, ya. Terima kasih sudah masuk semuanya. Kita akan review awal ya.
Di agenda 1 itu ada berapa modul? Silakan teman-teman, ada berapa modul di agenda 1? Masih ingat? 3, Pak. 3. Apa saja? 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, 2 apa Mas Yasin? Analisis isu kontemporer. Ya, ketiga Mbak Kes Vera. Kesiapsiagaan bela negara. Bela negara. Iya. Ada berapa tadi? Ada 3. ya, 1 wawasan Wawasan kebangsaan kebangsaan dan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Jadi di agenda 1, panjenengan sudah baca MOC kan? Sudah. Baik. Kalau bisa kita sampaikan rangkuman singkat di nilai-nilai bela negara di agenda 1 itu setidaknya ada ini ya, aspek utama di wawasan kebangsaan. Nah, ada apa saja di wawasan kebangsaan? Ya. Ada 4 konsensus kebangsaan. Apa saja itu? Halo. Apa saja wawasan kebangsaan? 4 konsensus kebangsaan. 1. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Iya. Jadi kalau kita bicara konsensus kebangsaan berarti 4 konsensus ya tadi. 1 Pancasila ya. Yang kedua UUD 45. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang 4 adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Terus yang kedua ada nilai-nilai bela negara. Di dalam nilai bela negara ada berapa? Berapa nilai? Ayo, masih ingat tidak ini? Ada yang masih ingat? Izin menjawab Bapak, ada Silakan. 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, Ya. kemudian sadar berbangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, yang keempat rela berkorban, dan yang kelima kemampuan awal bela negara, Pak. Iya, Mas Bakir, terima kasih. Jadi di nilai-nilai bela negara itu ada 5. Kita buka bersama-sama. 1 apa? Cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3, Setia kepada Pancasila, Pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5, Kemampuan awal bela negara. ulang lagi, wawasan kebangsaan ada 4 konsensus kebangsaan. Apa saja? Pancasila, UUD 45, Yang urut Bhinneka Tunggal Ika, atas dulu. RI. 1, UUD 45. ulangi dari urutan. 1, Pancasila, 45, Undang-Undang 45. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Tiga yang keempat, NKRI. Sudah dipahami? Ya, oke. Kalau sudah bisa, untuk mempertajam analisis saudara sekalian, kita akan masuk pada diskusi. Ya. Kurang lebih 30 menit ya. Nanti sudah dalam bentuk PPT, presentasi. Nah, saudara sekalian, di suasana ini untuk panduan diskusi nanti dibuat per kelompok. 1 kelompoknya nanti saudara sekalian bisa 5 orang ya. Sesuai nomor urut yang termuda.
1 sampai 5 nanti masuk di kelompok pertama tentang membahas tentang kewawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kelompok kedua dimulai dari angka 6 sampai ya, 16 dan 6 berarti sampai 10. Ini masuk di kelompok kedua terkait dengan isu analisis isu kontemporer ya. Kemudian nanti yang kelompok berikutnya, kelompok ketiga nanti masuk di kelompok pertama. Sama bahasanya. Tentang apa? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kelompok keempat sama dengan kelompok kedua, nanti membahas tentang analisis isu kontemporer. Nah, kemudian apa yang dibahas di situ ada 3 tema atau 3 pertanyaan yang menjadi bahan diskusi. Silakan nanti di screenshot bisa. Yang pertama di kelompok pertama nilai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dibahas apa makna wawasan kebangsaan dalam konteks masa kini. Nanti dijabarkan. Jadi pengertian dan sebagainya ya di situ. Kemudian yang kedua jelaskan nilai-nilai bela negara dalam bagaimana implementasi oleh ASN ya. Nanti implementasinya seperti apa? Apa saja yang ada di nilai-nilai bela negara itu. Yang ketiga, bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Bagaimana teknisnya membentuk karakter. Kemudian di kelompok kedua, saudara sekalian nanti membahas tentang analisis isu kontemporer. Ada 3 pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan. 1, identifikasi isu aktual berdampak pada ASN. Misalnya netralitas birokrasi, disinformasi, budaya instan, atau moderasi beragama, adanya radikalisme misalnya, ekstremisme di Kementerian Agama misalnya. Bisa. Kemudian yang kedua gunakan teknik APKL atau USG. Jadi misalnya dari 3 isu itu dijadikan satu, mana yang menjadi isu, ya buatlah teknik APKL-nya atau SG. Kemudian yang ketiga berikan contoh peran ASN dalam merespon isu tersebut secara profesional. Jadi kalau yang analisis isu kontemporer ini nanti analisis isunya 3 dibuat menjadi satu. Gunakan model teknik APKL bisa dilihat atau di USG ya. Outputnya apa saudara sekalian? Output kelompok ini adalah bahan presentasi atau PowerPoint atau Google Slide 3 sampai 5 slide ya. Nanti masing-masing kelompok jangan lebih dari 5 ya. Nanti yang kedua disiapkan atau dikerjakan dalam breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga disampaikan setelah selesai, waktu kita kira 30 menit kan ya, 25 sampai 30 menit, nanti jam 11 kita sudah siap untuk presentasi ya, masing-masing kelompok. Dalam bentuk slide PowerPoint, 3 sampai 5 saja ya. Tuh. Nah, waktu presentasi maksimal 5 menit ya, biar nanti cukup semuanya untuk pengayaan informasi lainnya. Terima kasih. Untuk peran, karena ini ada 5-5, biar tidak ada yang ngantuk, semua berperan. Yang pertama ada dipilih secara kelompok, tidak harus berdasarkan nomor urut, koordinator. Apa tugasnya? Memimpin diskusi, membagi waktu. Kemudian ada juga notulis ya, yang bertugas mencatat hasil dan menyusun bahan presentasi. Ada presenter nanti yang menyampaikan dari hasil PPT-nya, disampaikan hasil diskusinya dalam bentuk PPT di main room. Kita nanti kembali ke main room setelah breakout room 30 menitan ya, sampai jam 11. Yang keempat nanti ada yang jadi pemantik. Apa tugasnya? Mendorong munculnya ide kritis. Yang satunya lagi, yang kelima adalah evaluator. Memastikan ide logis sesuai fakta dan konteks ASN. Jadi yang dibutuhkan jadi adanya regulasi yang dibuat acuan. Yang kedua analisis yang cukup tajam ya di sana. Adakan dalil-dalil yang fakta data yang mendukung. Di situ yang perlu saya sampaikan, saudara sekalian, sampai di sini tugasnya sudah jelas. Yang pertama adalah masuk sesuai kelompoknya tadi ya. Setelah itu nanti masuk di breakout room, sesuai itu kemudian temanya tadi yang buat diskusi itu, kemudian yang ketiga produknya adalah PPT, ya. Dituangkan dalam bentuk PPT. Kemudian nanti masuklah ke main room lagi, kurang lebih 30 menit, baru presentasi masing-masing kelompok. Demikian silakan untuk teman-teman bisa masuk ke
breakout room yang sudah disiapkan dari panitia. Ya. Ya, silakan bisa masuk ya. Dimulai dari sekarang. Sudah temanya tadi di foto kan di screenshot. Oke, silakan masuk ke breakout room sesuai kelompoknya. Pak Siti. Halo. Kita berarti yang tema 1 ya? Oke. Ini kurang 1 nggih. Mas Ridwan sepertinya kelompok 2. Jadi kalau digabung antara keyboard dan juga cancel itu nggak sampai 1 kilo lah ya. Berdirinya kembali daripada kita kesukaan ini. Kita depan saya dapat juga udah lengkap saya. Bahan ternyata premium ini walaupun putih gitu ya. Gampang ninggalin kemudian dimakan aja lempar mudah tak penting ya udah dibikin sama keyboard ya. Ini kurang siapa, Mbak? Kurang Pak Rista sama Pak Rozi. Berarti kita nanti bagian yang bela negara atau yang isu bela negara ya? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oh iya. Bela negara. Oke. Panitia ya. Ini menunya di mana ya Pak? Enggak ada. Oh, gini, saya masukin ya. Ini mohon namanya disesuaikan saja berdasar kelompok 13.4, 13.4. Ini Ridwan Adi kelompok berapa ya? Ridwan Adi kelompok 2 harusnya, Bu. Kelompok 3 dan 4 ini Cek. Ini kok di sini ya? Ini tadi tuh sesuai sama yang kelompok 4 dibagi 2 atau yang ini ya Mas? Tadi tuh yang kelompok 4. Nggak tahu ini kok jadinya kelompok 3 nih isinya orang. Iya, jadi kok campuran ya jadinya. Jadi masuk kelompok 3. Ternyata baru masuk sekarang. Gimana nih? 12. Ini gimana? Oh, ini. Ini jadi 11 orang. 10 orang. Ada ini ya Mas, apa namanya? Dari ini. Oh, Kelompok ini 3 itu udah sambutan. Terus kita dipindah ke sini tadi. Jadi saya bingung. Ini tuh baginya piye dah ya? Kelompok 3 awal harusnya di kelompok 1. Iya, gitu. Iya Jadinya kan? gimana? Makanya. Oh, biasa. Iya ya. Nggak jelas sih. Ini kelompok 4 tuh dibagi 2 gitu kayaknya. Iya, Harusnya Pak. sesuai absen. Katanya Kelompok tadinya 5 sub kelompok 3 gitu harusnya. Ini bisa jus breakout room nggak ya? Just different background room bisa kok tadi kayaknya. Tapi sekarang itu Mbak,
ini sama ibunya tadi dipindahin sendiri. Dipindahin sendiri. Heeh. Manual ya. Nah, ini di sini kelompok 3-nya 11, kelompok 4-nya 11. Nah, Oh. iya. Terus yang kelompok 1 nggak ada orang. Kelompok 1-2 di sini nggak ada orang. 1-2 yang Iya. Bu, kelompok 3. Maksudnya Berarti kelompok yang dari Pak Iya, harusnya Mukhlisnya kan. juga miskom sama panitianya. ini kelompok 3-4. Kan ada Oh, 11, berarti 5 sama 6 apa 6, 5 Terus gitu. gimana ini kita beda tema ya? Diskusi bareng lagi ya? lah ya Apa makanya. dipecah lagi gitu, Pak? Pecah lah. Dipecah Apa gitu. buat break room sendiri lagi aja. Iya, break room. Join lagi bisa kok ini kayaknya Iya, joiner ada J tombol yang join. 1-2 tuh loh. Tombol join Saya bisa kok. masuk ke tema 1 Yang mana? Ini Menunya sebelah mana ya, Pak? More itu yang Yang mana ya? Oh iya, gimana? more. Saya coba Terus More. breakout break room. room, Breakout kemudian room. diklik Terus breakout room. tinggal diklik join. Oh ya. Monggo. Nggak ada itu, Bu. Ini breakout rooms. Ya, breakout Kita dibagi rooms. Nah, menjadi itu udah kelompok ada. 1 sampai 8. Oh, tinggal 26 menit nih. Nah, ini kita mau Iya, nggak jadi Tapi diskusi di ini. kelompok itu berapa? udah ada orangnya. Di kelompok 3 juga banyak isinya, ini kelompok 3 semua. Kelompok 2 Iya, itu masih harusnya kosong. 1-2. Kelompok 2 Iya, masih kosong. makanya. Kelompok 4 Harusnya rame sendiri. harusnya kelompok 1-2 tuh dari yang ini kan, yang kelompok 3. 3. Terus habis itu 3-4 dari yang kelompok kita. Nah, Apa Ini mungkin kita baru pada bisa pindah ke kelompok 1 tuh, kelompok 3. ini iya, dipecah ke kelompok baru 2? Mesti ditata, kita baru masuk ke ditata. kelompok 2. Iya. Monggo jenengan yang Dari absen Kayaknya kelompok udah 4 pada atas pindah. Kayaknya udah masuk mulai kelompok pada 3 ya. pindah. Gimana ini, Pak? Yang kelompok 4 atas masuk ke kelompok 3 ya. Nanti mereka menyesuaikan kok. Oh ya. Oh gitu. Nah, tolong Bu Munfarida, ini ikut kelompok mana? Kelompok 3 Pak kami, Bu Munfarida sama saya harusnya Bu 3. Munfarida kelompok 3. Berarti kelompok 4, yang kelompok 4 itu mulai dari Ibu Sutrianik apa Bu Swastia itu, Pak? 5 apa 6 jumlahnya gitu? 6 harusnya. 6 Saya berarti harusnya ikut ini sih, berarti tetap mulai Ibu 4. Sutrianik, Bu. Kelompok Bu Ani 4. ikut kelompok 4 ya. Bu Oh, Ani mulai oke, 4. siap. Bu Ani Berarti ke saya bawah ke itu di bawah. kelompok 4. Oh, Jadi Bapak kita Ibu 6 minta orang. perhatiannya sebentar. Bapak Ibu minta perhatiannya sebentar. Ini Iya. kelompok 4 kan dibagi menjadi 4A dan 4B nggih. Yang Oh, 4A nggih, yang 4A mohon keluar dari breakout room ini, nanti iya. masuk ke breakout Kelompok room 3. 2 Wah. nggih. Oh, nggih. Monggo segera. Nah, monggo Ibu. Bapak Monggo segera. yang kelompok atas. Yang kelompok 4A, yang kelompok 4A keluar dari breakout room ini pindah ke breakout room 2. Breakout room 2. 2 atau 3, Bu? 2 2 nih. 3 sudah ada isinya. Oh, tidak. Ini kelompok 2 isinya dari kelompok 3, Bu. Kelompok Mana? 3 yang besar. Yang kelompok 3 sudah di kelompok 3 sama 1. Yang kelompok 4 itu di kelompok 4 2. Oh, nggih. Eh, Nggih, siap. Matur nuwun. Ada 5 kayaknya Pak, ini Pak. Nah, sudah ini, Pak. Sudah. Sudah ya, sudah 5 ya. Ya. Ini Mbak Rina masih ngerekam ya, Mbak? Ya, masih Pak. Ah, ya. Bagaimana ini pembagian tugasnya, Bapak Ibu? Bentar. Kita mulai untuk diskusinya. Ya, Bu.
Ada slide yang di sini enggak ya? In select sebentar. Yo, kamu bisa keras. Iya, ya, iya. Asli kada, cuma apa juga. Nah, kita bisa mak. Iya, jelas benar. Kering ora, kering. Kita apa? Nah, bagus mulai orang sama mekap langsung angkanya harus kita mau. Ayo dimulai diskusinya. Wawasan makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini ya. Kira-kira apa ya ini? Makna wawasan kebangsaan. Coba sambil searching ya Mbak ya. Iya, Coba cari-cari kok. sama yang di dokumen MOOC. Ada yang punya buatan ya? Oh ya modulnya ya. Cara pandang bangsa Indonesia. Ini sambil dibikin PPT juga ya. Ini sekalian ya. Boleh ditunjuk mungkin yang bertugas untuk mencatat di PPT. Ya, boleh sekalian dibagi, Bu. Ini Pak, itu keluar apa ya? Tinggal 4. Ya, tinggal 4 sekarang. Saya ada PPT-nya Bu. Tak tulis di PPT aja nggak apa-apa. Oke. Ini PPT-nya. Tapi kalau materinya belum nemu. PPT kebangsaan. Tugas. Musim ini kayaknya kayak kirim titik. Apa? Tugas musim ini. Sing kae lho, sing word kae. Sing pas nyembelih nang buku kae. Oh iya. Misalkan nama wawasan kebangsaan kan ya? Ya. Kirim nih, selek. Langsung ditulis di situ nggak? Cari di Google. Wah, HP-nya error, restart sendiri. Ya. Halo Mbak, dengar suara saya? Dengar. Dengar, Pak. Tugasnya gimana? Bisa diulang kembali? Saya tadi mau bilang. Ini Pak, apa namanya?
Itu tadi kan disuruh ini mana wawasan kebangsaan dicari ini semua. Wawasan. Mbak Rina, saya recordingnya mati ya, Mbak. Masih, Pak. Ya, mohon maaf. Soalnya tadi error. Aman, aman. Ya, untuk pembagiannya gimana, Mbak Siti, Mbak Mursyida, Mbak Rina, Mas Rozi? Jadi kan untuk moderatornya siapa, nonton? Sudah dibagi atau ketika saya keluar tadi gimana tuh? Belum, Belum. belum. Belum, Ketika Pak. saya keluar tadi, sudah ada Baru pembahasan untuk belum? PPT tadi Mbak Ibu siapa tadi ya? Saya Bu, PPT Iya. aja. Tapi yang presentasi nanti belum. Saya PPT-nya aja. Presentasinya mungkin Bapak-Bapak mungkin ya. Boleh. Ya, Siapa yang nggak mau apa-apa. nanti? Moderatornya siapa? Tadi apa aja ya? Ada Koordinator. koordinator, nutulis, presenter, pemantik, sama evaluator, Bu. Koordinator yang memimpin diskusi. Monggo Nutulis Mas Rozi boleh, mau saya jadi koordinator ya. boleh, nggak Ya, apa-apa. silakan koordinator. Ya, saya Notulis. Nggih, baik. Notulis notulis sinten nggih? ibu-ibu ini. No tulis nggak harus di share screen kan ya? Ini Mungkin Mbak di share Munfarida screen. aja no tulis. Notulis tadi yang menyusun PPT apa ya, Bu? Karena di sini ada menyusun bahan presentasi. Mencatat hasil dan menyusun bahan presentasi. Jadi nanti share PPT-nya mungkin dari Tadi Mbak Mursida. Ibu yang membuat PPT tadi. Ya boleh. Nggih. Saya Bu. Untuk Apalagi tadi? presenter atau moderator, presenter atau moderator, monggo. Pertama-tama, Pak. Saya tak jadi pemimpin aja gimana? Pada print. Iya, terus. Ya, diambil satunya. Monggo, presenternya, moderatornya Mbak Rina atau Mbak Munfarida? Presenter sama? Nggih, monggo presenter. Ini masih ada presenter, pemantik, sama evaluator. Boleh di screenshot nggak itu tadi? Ya, ini kan di WA kelompok tadi ada. Saya kirim. Oke. Iya. Ya, kelompok sudah ada. Berarti itu yang ini saya masukin ke PPT ya Mbak ya, wawasan kebangsaan dalam konteks ASN. Oke. Koordinator tadi Mas Rozi. Ya, betul. No tulisnya Ibu Sri Mursida. Ya. Kemudian presenternya siapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada orang 5. Presenternya siapa ya? Jangan saya. Mbak Rina? Boleh? Monggo. Bapak aja deh. Baik, nanti saya tak jadi pemantik Mbak Farida. Oke. Gimana? Evaluator boleh? Ya, jenengan nggih. Evaluator nggih. Itu presenternya siapa? Dalam? Presenternya jadinya siapa tadi, Mbak? Mbak Rina. Mbak Rina kata. Jangan. Nggak apa-apa Mbak. Tadi katanya bapak-bapak aja. Monggo, nanti jenengan milih mau jadi pemantik atau koordinator. Pemantik aja ya. Koordinatornya Mas Pak Rozi Azam. Koordinator notulen dan juga pembuat PPT Bu Mursida. Ini pilihannya presenter sama pemantik. Kalau jenengan pengen pemantik, lah saya tak jadi presenter nggak apa-apa. Ya. Pemantik mawon. Terus presenter tugasnya apa?
Pemante atau evaluator, Bu? Pemante. Presenter nanti yang menyampaikan di Ya, Zoom nanti. ini betul napa-napa kula. Di Evaluator berarti butuh data-data ya? ini di Google banyak, Mbak. Mau di jawabannya banyak itu. Oh ya. Atau anu ya, tak copy tak kirimkan di grup ngoten. Boleh, Di chat boleh. aja, Sri Mursidah. Mbak Munfaridah. Ya, boleh Jadi dicek kan yang atau buat Munfaridah, kalau jadi yang ada buat materi langsung PPT-nya di kan ya. chat itu, di boleh, chat boleh Mbak, Tak tak kopinya copy tuh. nih. nanti Di chat di sini juga bisa kok kayaknya ya. Dicat di Zoom ya? Bisa nggak? Bisa sih. Bisa di ya. Nah, Chatium itu aja kalau ada materi dimasukin di Chatium ini biar di copy sama Notiland. Mm. Atau kalau nggak pakai ChatGPT, Nah, copy paste lebih mudah ya, Pak. itu kalau sudah dibuat Bu Musita nanti bisa di share screen ya biar dipelajari sama Oh iya, teman-teman. ya Pak. Atau mau di share screen sekalian di slide? Oh, Boleh. boleh, Ya, boleh. Sebentar ya, tak ini selesaiin. itu 3 poin langsung chat GPT aja nggak apa langsung di share screen. Oh ya, yang nomor 2. Wah, Ini saya nggak bisa senang di banget copy yang nih. dari sini ya Mbak? Mbak Farida. Yang di Nah, atau di chat aja biar bisa tak copy. bisa kok kayaknya. Kalau di sini copyku kok nggak aktif ya? Bisa kok. Mau dikirim di DM ya? Oh ya, Semua. heeh. Saya coba. Lewati sebentar. Bisa ya. Ini saya coba masukin chat ya. Ini bener Ya, chatnya nanti. Wih, ini masuk nggak ya tadi ya? Sebentar, sebentar. sehari-hari sudah. Yang ini. Cuma contoh aja ini coba. Oh ya, nama pesan kebangsaan. Ini nanti chatnya masuk ke chat semua atau enggak ya? Semua. Enggak ya? DM. DM kok aku. Oh, ini DM ya? Oh iya, DM kok. ya, ini ada yang DM, tapi kalau yang Mas Rista everyone. Oh, tak ini aja coba tak bisa hapus enggak ya? Nggak apa-apa wes itu. Bisa tak hapus. Juga. Terus yang bawahnya boleh Mbak Munfarida di DM. Bentar ya, itu ada maksimalnya 1000 soalnya. Oh, Tinggal poin yang berapa, Mbak? ini tadi baru pertama yang Coba poin. berapa? Ini sampai jam berapa ya? Jam Belum 11 ketarik kan? gitu.
Apa Bisa makna? cari ya. Mbak Sri Mursidah atau saya kirim lewat WA aja, nanti jangan copy bisa nggak? Lewat apa, Mbak? Lewat Maaf, WA. Bu, Boleh, boleh. Ibu, saya Iya. ini nggih. Ini kan dibuat presentasi nggih. Nggih. Kalau mau cepat nanti pakai yang gambar, jenengan tahu apa enggak? Apa saya aja ini saya ada akun yang udah pro kemarin kebetulan ada apa pemateri yang ngisi di instansi saya, terus membagi akun yang udah pro. Jadi nanti buat PPT-nya langsung set jadi AE, nggak perlu manual kayak gitu loh. Gitu. Gimana? Monggo kalau bisa dibuatkan Mas Roji. Iya, Oh, kalau iya. bisa, Mas. Ya ini copy paste aja ya, nanti langsung Ya, ya. ini baik. Bisa di copy? Bisa. Bisa. Oke. Oh. Ini udah selesai berarti ya ini ya hasilnya ya. Hasilnya Mbak Masih Mursidah tinggal yang Udah situ sih kalau yang ini ya, coba ya, ya ya. tak share screen tak. Nih. Berarti kalau yang itu nggak perlu, nggak bisa ya. You cannot share screen. Saya keluar dulu Nggak kok ini. bisa. Oh iya. Ini kesimpan nggak ya? Saya keluar tuh. Itu. Itu baru ini ya Mbak tadi. Nah. Oh, ini udah jadi malah. Ya udah. Tapi tapi belum tak masukin Mas. Maksudnya apa namanya? Ini tadi ya saya download aja sih ininya. Tinggal masukin teksnya. Atau yang tadi itu bisa langsung. Kalau bisa langsung nggak apa-apa. Ini soalnya juga harus ini copy-copy ya. Oh iya. Nah, kan copy. Kalau ini bisa langsung. Ya udah langsung aja. Yang cepat Tadi aja deh. tadi mana ya Bu? Yang itunya apa namanya? Oh, Di doc di sebelahnya share screen. Di docs sebenarnya share screen. Ya. Ketemu? Ketemu. Oke. Dibuat berapa slide ya? 5 ya? 5, iya. 5, iya. 5 kita maksimal 5. Menghasilkan. Ini nanti kita keluar sendiri atau kita dikeluarin ya? Belum tahu. Ntar mereka yang menarik. Kayaknya dari mereka, dari ini Mbak. Dikeluarin Panitianya. kayaknya. Nah. Sebentar Pak Bu. Ini kalau untuk tugas koordinator sama presenter itu, kalau koordinator itu memimpin diskusi, membagi waktu. Presenter menyampaikan hasil ke main room. Iya betul. Jadi saya berarti moderatornya ini Mas Rozi, begitu? Emang ada moderator? Atau dibalik saja Mas. Dengan presenter saya koordinator, nanti saya sebagai moderator, sebagai pembuka acara. Dengan yang menyampaikan. Gimana? Ini dibalik Tapi saja. ini nggak ada moderator ya? Ya, pemahaman saya koordinator ini sebagai pemimpin diskusi atau membagi waktu. Iya, moderator. Koordinator kayak moderator. Jadi dia cuman mengawali, terus melit lah acara atau presentasenya. Monggo, kalau Mas Rozi mau jadi moderator, monggo nanti saya presenter yang menyampaikan hasil diskusi atau hasil dari PowerPoint-nya juga nggak apa-apa, monggo. Tadi koordinatornya siapa? Awal saya Bu. Ya. Koordinatornya memang Mas Rozi. Iya.
Oke. Kalau gitu saya presenter tetap menyampaikan hasil diskusi ya. Iya, betul. Oh ya. Begitu. Begitu. Tapi Tadi pemantiknya Bu saya. Rina. Rina. Oke. ya, baik, saya hanya menyampaikan ya hasil dari PPT ya. Oke. Dibaca dulu, Mas. Semangat. Ya, nggak apa-apa. Gimana ini untuk PPT-nya sudah jadi atau belum? Iya, Biar jadi saya- ini Mas. Mau Bu. Saya share screen apa saya kirim filenya gimana ini? share screen boleh, Mas? Hmm. Filenya juga boleh di mana ya? Di DM bisa nggak ya? Ya, sambil di share screen juga, Mas, sama dikirim. Iya. Oke. Saya simpan dulu. Terus print. Enggak, gimana? Tuh. Plotnya di mana ya, Bu? Di sini, stairs. Bentar, bentar. Ini Udah mau keluar nih kita. Iya, 56 detik. Boleh Di-share ke dikirim. presenternya nanti, Pak Rozi. Ya, di-share ke WA juga nggak apa-apa, Pak. WA aja ya, iya ya. Iya, di Bu, WA. maaf Bu. Ya, saya maaf. Udah, saya kirim ya. Baik, Mak. Mm-mm. Saya buka. Baik, teman-teman yang sudah masuk, sudah selesai semua kelompok 1? Sudah, kelompok 2? Ya. Kelompok ketiga? Ampun, Pak. Sudah, kelompok 4? Sudah, baik. Yang sudah menyiapkan diri tadi kelompok 1, silakan maksimal 5 menit, Mas ya. 3 sampai 5 menit maksimal, jangan lebih. Sampaikan poin-poin pentingnya aja. Silakan, Mas. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Langsung saja untuk makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN. Wawasan kebangsaan bagi ASN adalah cara pandang yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
ASN diharapkan menjaga persatuan dan menjadi teladan dalam pelayanan publik. Dalam konteks masa kini, ASN harus beradaptif terhadap perkembangan global, namun tetap menjunjung nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ASN harus sebagai perekat dan menjaga persatuan, mempunyai cara pandang yang inklusif, terbuka, menjunjung tinggi toleransi, mencegah segala bentuk disintegrasi. Kemudian selanjutnya nilai-nilai bela negara dan implementasi ASN. Nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Implementasi oleh ASN yang pertama memberikan pelayanan publik dengan jujur dan adil, menolak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, menanamkan semangat gotong royong dalam bekerja. Dilanjutkan yang ketiga, membentuk karakter ASN nasionalis dan cinta NKRI. Yang pertama, menanamkan nilai integritas, disiplin, dan profesionalisme, mengikuti pelatihan kebangsaan dan bela negara, menumbuhkan semangat pelayanan tulus kepada masyarakat, menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia, kemudian menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan. Ini hasil dari diskusi dari kami. Mungkin cukup sekian untuk presentasinya. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih Mas Mariono atas presentasinya. Ya. Selanjutnya di kelompok kedua sudah siap? Sudah. Ya, silakan Mas. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai analisis isu faktual yang terjadi di lingkungan ASN Kementerian Agama mengenai gratifikasi di lingkungan kerja ASN. Kita langsung saja ke fakta lapangannya. Seringkali terjadi kasus gratifikasi. Ini kami sebutkan beberapa. Ada termasuk pemberian uang transport untuk penghulu di luar apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karena ada undang-undang tersendiri mengenai hal tersebut. Tapi ini yang kami maksud adalah yang pribadi ya. Terus ada juga pemberian bisyarah saat bimbingan keagamaan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama, karena mungkin penyuluhnya itu dianggap ustadz atau kiai di situ. Ada juga hadiah pada guru saat kenaikan kelas dan pungutan biaya dalam kegiatan pelayanan umum. Nah, perlu kita pahami bersama, gratifikasi ini kan skupnya atau lingkupnya itu sangat luas. Tidak hanya langsung mengarah kepada satu dua mungkin perjanjian. Kalau saya ngasih ini, saya harus seperti ini, tidak. Tapi sebagai bentuk biar yang diberi itu memiliki rasa terima kasih sehingga mungkin memuluskan apa yang menjadi harapan dari si pemberi. Nah, perlu kita pahami bahwa isu gratifikasi ini sangat penting. Karena apa? Karena sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang di lingkungan ASN. Selain itu, nilai moralitas dan nilai kejujuran kita juga diuji untuk menanggapi isu-isu tersebut. Selain itu, dengan adanya isu atau kasus-kasus gratifikasi yang terjadi itu secara langsung merusak citra ASN baik secara pribadi maupun instansi. Nah, dampaknya kita tahu bersama, kita ketahui ASN bisa dikenai hukuman disiplin yang berat, ada potensi pidana korupsi juga di situ, terus budaya permisif terhadap korupsi, dan yang jelas menurunnya kepercayaan publik kepada ASN maupun instansi. Potensi perkembangan isunya, salah gratifikasi ini sangat banyak karena tidak dilakukan dan berbagai macam cara. Terus praktiknya ini meluas bukan hanya pada kalangan tertentu saja, bukan hanya pada jabatan tertentu saja, tapi bisa meluas ke berbagai lini dan berbagai jabatan, dan pengawasan sistem pelaporannya masih cukup kurang sehingga potensi perkembangan kasusnya semakin besar. Apa yang kita lakukan untuk menangani hal tersebut? Salah satunya
ASN profesional tidak hanya menghindari gratifikasi secara individu, tapi juga berperan aktif menciptakan lingkungan kerja yang bersih. Bisa dilakukan dengan menjadi teladan, menjadi contoh nyata bagi yang lain untuk tidak menerima gratifikasi. Yang kedua, edukasi rekan kerja, memberikan pemahaman mengenai bahaya gratifikasi dan cara menghindarinya, serta pemahaman juga apa saja yang menjadi bagian dari gratifikasi. Karena bisa jadi ada dari rekan yang tidak tahu kalau itu bagian dari gratifikasi. Yang ketiga, ada mendukung sistem pelaporan, memastikan mekanisme pelaporan gratifikasi di instansi bekerja dan berjalan secara efektif, dan tentu menjaga keamanan dan kerahasiaan dari pelapor. Yang terakhir, membangun budaya kerja yang didasari pada meritokrasi. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 dari Mas Safik dan kawan-kawan, juga tadi kelompok 1 Mas Marion dan kawan-kawan yang sudah banyak mempresentasikan ya hasil diskusi. Kelompok ketiga silakan. Sudah siap Pak Tiga? Kalau belum di kelompok 4 dulu. Iya, Pak, kelompok 4 bisa Silakan. presentasi nggih. Oke. Bentar nggih. Kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 mengambil isu mengenai netralitas ASN. Netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan ASN mengharuskan ASN untuk tidak memihak atau terlibat dalam politik. Ini saya geser. Praktik terutama dalam konteks pemilihan umum atau pemilu, mereka harus menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Kemudian dari kita menggunakan itu teknik APKL, analisis aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Masalah aktualnya itu budaya instan mulai maaf Pak. Maaf tadi saya enggak budaya instan ini nggih. Maaf. Ini saya salah ketik judul. Ini tadi. Maaf nggih, Pak. Masalah aktual berarti ini kita menggunakan instan, maaf sebelumnya ini. Tadi kan memilih 2 isu, lihat terus ini saya malah yang terakhir ini, maaf. Budaya instan mulai merasuki perilaku ASN, terlihat dari keinginan cepat naik pangkat tanpa proses pembinaan, kemudian ketergantungan pada sistem otomatis tanpa memahami sistem substansi tugas, kemudian minimnya inisiatif dan inovasi karena lebih memilih cara kerja yang tepat dan aman. Fenomena ini terjadi di berbagai instansi dan menjadi sorotan dalam reformasi birokrasi. Kemudian dari problematiknya, menurunnya kualitas pelayanan publik karena ASN lebih fokus pada hasil yang cepat dan bermutu. Kemudian ketidaksiapan menghadapi tantangan kompleks. Untuk kehalayakannya berdampak langsung pada masyarakat luas yang menerima layanan dari ASN. Kemudian ini menyentuh hajat hidup orang banyak, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap profesionalisme ASN. Ini untuk kelayakan. Tadi budaya instan terjadi di kalangan ASN, ya ini kita banyak terjadi di berbagai kantor ya. Kemudian perlakuannya apakah berdampak negatif? Ya, sangat berdampak negatif terhadap kualitas dan daya tahan kerja. Kemudian untuk kehalayakannya, apakah menyangkut kepentingan publik? Ya, sangat mempengaruhi layanan masyarakat untuk publik. Kemudian apakah isu ini relevan untuk dibahas dan diatasi? Sangat layak sebagai reformasi birokrasi. Kemudian kesimpulannya, budaya instan di kalangan ASN adalah isu yang aktual dan harus direformasi begitu. Kemudian untuk intervensinya bisa berupa pelatihan nilai proses dan ketekunan dari ASN tersebut, penguatan budaya kerja dengan menerapkan
budaya kerja berakhlak, kemudian sistem penghargaan berbasis kualitas bukan kecepatan gitu. Maaf sebelumnya tadi ini saya apa namanya presentasinya belum diedit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya. Sudah kerja, nggak usah honor Mas, santai saja Mas Syafir. Nggih, Pak tadi. Ya. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Pak. Silakan Mas Bisa Rista. di share screen, Mbak. Sebentar. Nah. Baik, Pak Muhlis, ini saya ada mewakili dari kelompok 3 nggih. Nah, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana untuk kelompok 3 ini ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait wawasan kebangsaan dan bela negara bagi aparatur sipil negara, Bapak ya. Dalam konteks tersebut perlu kita memahami peran strategis ASN dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Untuk poin-poin di mana makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini, wawasan kebangsaan bagi ASN bukan sekedar konsep abstrak, tetapi landasan fundamental dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang mencakup poin pertama pemahaman tentang identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Ketiga, komitmen menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam pelayanan publik. Dan nilai-nilai bela negara dan implementasinya oleh ASN itu ada beberapa poin. Yang poin pertama bisa cinta tanah air, di mana melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, menjaga nama baik instansi dan melestarikan budaya serta lingkungan. Contohnya, ASN bidang lingkungan hidup, menjaga kelestarian alam dan sumber daya. ASN bidang pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk contoh selanjutnya, yang poin kedua ada di kesadaran berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi persatuan dan menghargai keberagaman syara di Indonesia. Contohnya ASN di daerah batasan menjaga keutuhan wilayah NKRI, ASN pelayanan publik dan memberikan pelayanan adil dan merata. Poin ketiga, keyakinan pada Pancasila, berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan. Contohnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam interaksi dengan masyarakat. Kemudian dari nilai-nilai bela negara tersebut, implementasinya adalah satu, rela berkorban, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi dalam kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ASN bersedia ditempatkan di daerah terpencil atau memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana. Poin kedua, kemampuan awal bela negara, di mana kesiapan fisik dan mental menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap negara. Yang mengikuti pelatihan bela negara, meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan menjaga keamanan cyber. Untuk selanjutnya, membentuk ASN berjiwa nasionalis itu ada beberapa poin. Poin pertama, pendidikan karakter. Diri pendidikan karakter ini menjelaskan adanya integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum pendidikan formal, pelatihan dan workshop berkala tentang wawasan kebangsaan, partisipasi dalam kegiatan dan memperkuat rasa cinta tanah air. Poin selanjutnya adalah keteladanan pemimpin. Pemimpin sebagai contoh nyata pengamalan nilai kebangsaan, pembentukan budaya organisasi dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme, sistem apresiasi untuk ASN dan menunjukkan dedikasi pada nilai kebangsaan. Peran aktif masyarakat. Sinergi kuat antara ASN dan masyarakat melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan,
membangun rasa memiliki terhadap program pemerintah. Selanjutnya ada poin penguatan nilai Pancasila. Pancasila sebagai landasan utama kebijakan dan program. Pengamalan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, pemahaman mendalam tentang keberagaman Indonesia. Pembentukan karakter ASN berjiwa nasionalis memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara konsisten serta berkelanjutan. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya ini mungkin poin terakhir, yaitu tantangan dan langkah strategis penguatan wawasan kebangsaan. Tantangan kontemporer itu ada arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan. Kemudian perkembangan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Informasi hoaks dan radikalisme yang mengancam persatuan. Pragmatisme yang mengesampingkan ideologi negara. Langkah strategisnya itu evaluasi berkala program penguatan wawasan kebangsaan ASN, kemudian mengintegritaskan nilai-nilai bela negara dalam sistem penilaian kinerja, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung aktualisasi nilai-nilai kebangsaan, dan pemanfaatan teknologi untuk kampanye nilai-nilai kebangsaan, di mana ASN sebagai garda terdepan pembangunan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat. Begitu untuk langkah-langkah atau poin selanjutnya. Sudah nggih, Mbak. Baik, itu begitu untuk beberapa poin diskusi dari kelompok 3. Pak Musis, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk kelompok 3 juga Mas Rista dan kawan-kawan yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil diskusi. Ya, kalau boleh kita mengamati sebenarnya sudah bagus semuanya ya, luar biasa. Hanya satu hal ini yang treat di kelompok ketiga. Ini kok bisa secepat itu dan sempurna, Mas? Ini ada bagi-bagi tipsnya mungkin. Baik, Pak. Dari beberapa teman sudah memiliki catatan tentang wawasan kebangsaan, Pak. Oh, Jadi gitu tinggal ya. share materi saja. Ya. Cepat banget bisa mengemasnya ya. Nah, kebetulan ada tim dari Mas Rozi tadi sudah memiliki template dari PPT. Kemudian tinggal nge-share dari poin-poin yang dijelaskan di poin PPT-nya jenengan yang tadi sudah difoto atau di screenshot dari teman-teman, kemudian dicari poin-poinnya. Jadi berbagi ya tadi ya. Nggih, Pak. Saya pikir wah ini kerja bagus ini timnya yang solid ya, solid, solid ya. Terima kasih Mas Lista dan kawan-kawan dan Mas Mariono tadi juga sudah bagus, Mas Syafiq dan Mas Harir. Mungkin ada yang pengen menyampaikan sesuatu? Apa di balik ini semuanya ada sebuah hal yang perlu disampaikan mungkin? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Ya. Saya hanya sudah menggarisbawahi semua yang ada disampaikan tadi sudah memenuhi standar apa yang apa kita minta ya. Hanya ada catatan tadi untuk teman yang PPT-nya masih sangat sederhana. Untuk bagaimana suatu saat nanti ketika presentasi sudah dalam bentuk PPT yang menarik ya. Ya, ini perlu ketelitian dan apa pengalaman misalnya dari yang lain teman-teman yang lain lebih cepat untuk bisa menyesuaikan. Nah, kerja tim, kerja kelompok itu perlu sekali saling terkait dan saling speak up ya. Jika itu terjadi maka pekerjaan itu akan terasa mudah, cepat dan lengkap gitu. Jangan diserahkan udah garap aja sendiri. Ini namanya nggak kelompok lagi. Namanya itu pengakuan kelompok. Nah, kalau nanti sudah modelnya kayak gitu, jangan dimasukin di kelompok teman-teman yang pasif ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada, akan kita lanjut. Nggih. Terima kasih untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah berbagi untuk hasil diskusinya. Ya, saya lanjut, nggih. Izin share screen. Kembali ulang. Ya. Ini kita sebenarnya masuknya di sini ya.
Kompetensinya kita bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai mendasari sikap perilaku bela negara. Bisa menjelaskan analisis isu kontemporer. Dan ketiga, praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental suatu kegiatan yang melatih disiplinan. Nah, yang ketiga ini nanti lebih cenderung kita akan bahas di teknik klasikal ya, pembelajaran klasikal yang ada 3 hari nanti untuk bulan September. Baik, target capaian pembelajaran G1 apa? Mau, tahu, tahu, mau, dan mampu. Ini bedanya di sini, kalau tahu itu hanya teori, sejarah, regulasi, dasarnya. Kalau mau berarti punya semangat, punya motivasi, gairah, kemauan yang keras ya. Kemudian kalau mampu apa? Bisa mengimplementasi atau menelurkan aksi. Jadi dari apa? C2, C4, C5, dan C6. C6-nya harusnya bisa. Ini baru C3, 4, 5. Baik. Selanjutnya ini ada sintesis modul eh, 1 ini ya. Di modul 1 ada Wasbang, ada nilai bela negara, dan Sankri. Sankri itu sistem administrasi NKRI. Itu ada item-itemnya. Kemudian di modul kedua ada 3 isu, ada 3 hal, isu-isu strategis, AGHT, teknik analisis isu, dan perubahan lingkungan strategis. Di modul ketiga adalah kerangka kesiapsiagaan bela negara, kegiatan kesiapsiagaan bela negara, dan kemampuan awal bela negara. Baru yang terakhir ada 4 ya, rencana aksi bela negara seperti apa. Di modul ketiga ini akan kita bahas lagi juga di pembelajaran klasikal yang akan dilakukan di September nanti. Baik, selanjutnya sampai di sini ada yang disampaikan? Nah, apa kontribusi agenda 1 dalam penyusunan rencana aktualisasi? Jadi entry-nya poin teman-teman nanti akan masuk kepada rencana aktualisasi bulan Agustus ya. Setelah di agenda 1, 2, 3 pembelajaran ini selesai, maka masuk di agenda keempat yaitu teknik mentoring kemudian di situ dibekali untuk bagaimana kita membuat atau menyusun rencana aksi rencana aktualisasi ya. Di rencana aktualisasi ini terkait apa sebagai titik poinnya ya, titik klimaknya. Untuk tujuan dari Latsar adalah di situ sebenarnya di agenda keempat. Jadi rencana aktualisasi dan laporan aktualisasi. Nah, disitulah di agenda keempat ini panjenengan nanti akan dibekali dengan apa? Identifikasi isu diangkat dari unit kerja nanti ya di agenda 3. Jadi agenda 3 adalah Smart ASN dan manajemen ASN. Dari situ nanti kita bisa mengambil identifikasi itu di tiap-tiap lembaga unit kerjanya. Deskripsikan isu, jadi identifikasi itu ada 3 misalnya. Dari deskripsi isu juga ada 3, baru diterapkan pada core isu menjadi 1. Nanti ini ada tahapannya untuk disusun, disampaikan kepada mentor dan coach. Nah, buat rumusan isu, pernyataan apa? Nah, ini nanti akan dilakukan dari bentuk apa? Pertanyaan yang berbentuk negatif. Ya, ini bisa di screenshot ya, ses ya, alurnya dan sanksi apa kemudian lakukan analisis isu apa dengan teknik APKL ya. Ya, teknik analisis isu apa SWOT analisis atau model mind map atau fishbone ya. Teknik problematika cari gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini adalah dari panjenengan semuanya. Ini nanti akan prosesnya ke bawah sampai kepada kontribusi visi misi dan nilai. Baik, ini adalah tahapan nanti. Jadi di agenda 1 ini apa yang nanti akan kita sampaikan adalah nanti teknik analisis isu akan kita bahas di sinkronis kedua besok Kamis ya. Akan kita jelaskan model-model ini. Nah, ini adalah dari analisis isu ini nanti yang terjadi di lingkungan kerja kita. Ya. Nah, dari situ akan kita munculkan apa? Nah, gagasan dan kegiatan minimal ada 4. Nah, di tiap tahapan dan bisa dilakukan di setiap awal dalam setiap
pekan ya. Jadi ada 4 minggu atau 1 bulan panjenengan nanti akan membuat gagasan kreatif ya yang ada di sebagai solusi gagasan kreatif sebagai solusi pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah diterapkan tadi. Itu ya. Sampai di sini ada yang disampaikan, teman-teman? Jadi kalau boleh saya katakan, diidentifikasi masalah isu ini ada 3. Didasarkan pada apa? Dari refleksi kondisi di instansi dengan materi panjenengan di agenda 3 nanti. Ada apa? Smart ASN dan manajemen ASN. Sumbernya apa? Dari individu, unit kerja, dan organisasi. Lingkup isunya sesuai dengan TUSI, unit kerja maupun TUSI organisasi. Nah ini ya. Jadi tadi kalau teman-teman di analisis isu hanya 1, sebenarnya di sini ada identifikasi isunya ada 3. Ya. Identifikasi isu ada 3 apa? Pilih tadi. Yang hangat dibicarakan, sedang hangat. Yang kedua adanya ketimpangan atau kesenjangan masalah. Baru dari situ apa? Dilakukannya teknik isu scan. Isu scan dari ini tadi ada 3, dijelaskan. Identifikasi itu dengan bentuk deskripsi isu. Distribusi berangkat dari apa? Adanya data, fakta, dampak, dan agenda 3. Kemudian tetapkan core isunya. Core isu ditetapkan dengan apa? Teknik tapisan isu. Dengan APKL maupun USG. Nah, ini dikonsolidasikan nantinya dengan mentor. Kemudian pernyataan negatif. Nah, buatlah rumusan isu. Rumusan isu harus bentuknya apa? Pernyataan sifat negatif. Singkat, jelas, ada fokus, ada lokus, ada waktu. Dan dari situ ada lakukan apa? Dengan analisis isu, teknik fishbone biasanya yang digunakan. Dan teknik problem solving untuk menemukan apa? Gagasan kreatifnya. Dan gagasan kreatif dalam bentuk 4 kegiatan minimal dalam 1 pekan. Dengan role model bentuknya seperti apa. Kemudian rumusan tahapan kegiatannya dijelaskan dalam bentuk file ya. Lancar kegiatan sistematis. Nah, kemudian rumusan input data hasilnya, keterkaitan dengan substansi, kontribusi, visi misi, tusi dan tujuannya. Nah, kemudian apa? Yang terakhir adalah penguatan nilai organisasinya. Sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Ya. Nanti akan kita pertajam lagi di analisis isu kontemporer nanti untuk Kamis yang akan datang. Informasi tugas saudara sekalian, di tugas ini hari ini ada Selasa ya, 22 Juli 2025 ada 2 tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu hari ini adalah learning journal ya. Tugas individu dilakukan oleh setiap peserta lasar. Kalau tugas kelompok akan kita bagi menjadi 2 kelompok dalam 1 kelas ya. Misalnya 13-1 misalnya ada 10, 13-1 13-3 ya. Ada 10. Nanti di kelompok 5 awal dan 5 akhir nanti itu akan masuk 5 awalnya di kelompok 1, 5 akhirnya di kelompok kedua. Demikian juga di kelompok 13-4 misalnya. 5 awal itu masuk di kelompok 1, 5 akhir di kelompok kedua. Ini pembagiannya seperti itu. Nah, learning journal ini tugas individu asinkronus. Pertama hari Selasa adalah dibuat dalam bentuk rekaman suara, file MP3. Ya. Ini petunjuknya. Yang kedua apa? Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi, dan proses pembelajaran. Ini yang isinya ya. Apa? Tugas hariannya. Baik saat sinkronus maupun asinkronus. Ini petunjuk seperti ini harus dipahami dan sebagai acuan untuk pembuatan learning journal. Durasi waktu berapa MP3 ini? Kurang lebih 3 menit. Diceritakanlah bisa ini prosesnya di kegiatan pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus hari Selasa. Ini tugas individu. Waktu pengumpulannya kapan? 22 Juli 2025 pukul berapa? 23.59. Ini paling lambat. Diupload di mana? Di BLC, BDK Semarang, ataupun di Kolabjar. Ya. Milik LAM. Sampai di sini tugas individu ada disampaikan? Tidak ada. Baik.
Yang kedua, tugas kelompok. Di tugas kelompok ini teman-teman bisa membuat video visualisasi bangsa. Teknisnya apa? Visualisasikan pengetahuan wawasan Anda tentang bangsa dan negara dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Nah, ini nanti panjenengan caranya apa? Nah, download video visualisasi bangsa yang ada di berbagai medsos. Nah, kalau sudah, pada akhir video tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Di video tersebut diedit ulang, kemudian di setiap kelompok itu kan ada 5 orang. Ini setiap orang dari 5 ini bisa membuat rilis ya pernyataan baik yang itu bersifat visualisasi ataupun yang bersifat skrip ya bisa. Mungkin misalnya ditambahkan dengan nama kemudian CF-nya dan jenis kerjanya bisa Pak, boleh saja. Transkripnya ditulis di situ dalam bentuk running tag boleh silahkan. Yang penting ada tampilan yang berbeda dari 5 orang ini terkait dengan pernyataan yang menginspirasi ya, tentang Indonesia. Pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Jadi ketika mendownload video yang ada di media sosial yang pengen dibuat panjenengan tayangan ini, sertakan sumber videonya, bisa di copy paste ya, linknya di mana, biar tidak dianggap kita plagiasi. Durasi videonya berapa? Kurang lebih 5 menit, termasuk pernyataan ini, jangan lebih ya, 5 menit termasuk pernyataan ini. Di sela-sela itu boleh disampaikan per kalimat pernyataan yang inspiratif. Kemudian bentuk filenya MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Linknya saja yang diupload ya di PLC ataupun di Collabjar. Bukan yang videonya. Kalau videonya nanti berat untuk mengupload. Waktu pembuatan adalah 22 Juli 2025. Waktu pengumpulan 23 Juli 2025 pukul 23.59. Jadi video bangsa ini nanti masih dikumpulkan besok malam. Jadi Rabu malam ya. Jangan lebih dari 2359. Perintah penilaian adalah keterkaitan dengan spesialisasi wawasan kebangsaan, kerjasama dengan kelompokan kelompok, estetika video, maupun jumlah viewer. Nanti ini dinilai di akhir. Ya, nanti ada berapa, nanti diklasikan. Media sosial digunakan pada periode pembelajaran klasikal agenda 1, besok September. Gitu. Jadi seperti ini yang bisa disampaikan. Teman-teman boleh menyampaikan jika ada kekurangannya atau yang perlu disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak akan kita lanjut. Tugas hari kedua asinkronus. Di hari Rabu besok, saudara sekalian mendapatkan tugas, ada 2 juga, tugas individu, asinkronus individu dan asinkronus kelompok. Di asinkronus individu, saudara sekalian diminta untuk membuat learning journal hari kedua, yaitu hari Rabu. Pembelajaran di situ apa saja yang dilakukan dan bagaimana prosesnya. Ya, termasuk di tugas kelompok misalnya. Waktu pengumpulan ini bentuknya seperti ketentuan yang ada di learning journal hari pertama. Pengumpulannya 23 Juli 2025 pukul 23.59. Jadi kalau ini Rabu sore, Rabu malam ya, tugas link individu, learning journal individu boleh dilakukan. Nah, kalau tugas kelompoknya ini akan membahas dalam bentuk analisis isu kontemporer. Teman-teman nanti akan banyak menulis ya dalam bentuk kelompok, silahkan. Ini dikumpulkan besok hari Kamis pagi bisa jam 7.30 maksimal. Jadi masih ada limit waktu untuk bisa berdiskusi dan memperbaiki tugas-tugas yang ada. Nah, silakan nanti teman-teman bisa dilakukan analisis isu kontemporer. Dengan cara apa? Identifikasi dan deskripsikan isu-isu kontemporer atau aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung. Bisa menggunakan video pendukung boleh. Yang berpotensi menimbulkan AGHT. AGHT itu apa? Halo? Apa itu AGHT? Nah, ini lupa ini. Apa AGHT? Di isu kontemporer ada yang disebut dengan AGHT. Ancaman.
Ancaman, Ancaman. gangguan, Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Gangguan, hambatan, tantangan. Tantangan. Ya, di situ nanti jadi dari isu kontemporer sudah kan tadi kita bahas ada korupsi, ada money laundry, ada hate speech, ujaran kebencian ya, ada radikalisme dan sebagainya. Yang di isu kontemporer tadi sudah dibahas, ada yang di kehidupan bermasyarakat, bernegara dan disertai dengan data, ya, sertai dengan data dan fakta. Jadi boleh mendapatkan dari referensi kutipan dari video dari referensi yang buku atau kolom boleh dicantumkan di situ. Jadi disertai data dan fakta yang ada minimal ada 3 isu, ya 3 isu yang dikembangkan, diutamakan isu-isu yang terkait dengan Kementerian Agama yang sedang berlaku di Kementerian Agama. Jadi 3 isu ada apa saja, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, itu yang terkait dengan Kementerian Agama ataupun yang terkait dengan di unit. Nah, kalau unit kerja nanti aja untuk RA-nya yang berjaringan. Kita keep saja yang terkait isu Kementerian Agama dulu. Nah, di situ jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Nah, dijadikan 3 isu ya. Maka dampaknya yang akan terjadi apa jika isu itu tidak dicegah atau diantisipasi. Nah, setelah dari isu ini ada deskripsinya masing-masing, pilih 1 isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam berbahaya. Ini nanti dibahas di kelompok ya. Kalau perlu disertakan model-model yang terkait bagaimana terkait dengan isu misalnya dengan membuat teknik APKL misalnya. Jadi pilih dari 3 menjadi 1 bagaimana ada deskripsi indikator. Tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu terpilih tersebut. Jadi yang apa penyebabnya terjadi terpilih tersebut. Nah, jadi nanti dari 3 menjadi 1 itu apa penyebabnya. Setelah rekomendasi upaya pencegahan antisipasi atau ya, penyelesaian terhadap isu tersebut. Ya. Baik pada tahap kebijakan maupun teknis implementasi. Ini petunjuk-petunjuk seperti ini harus dipahami ya dalam kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Anda adalah sebagai ASN. Gunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai APKL atau USG, boleh ya. Nah, yang lazim pakai APKL, tapi kalau pakai USG Pak, boleh saja. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar kertas A4, ukuran 11 spasi 1,5. Bentuk tugasnya apa? Bentuk file PDF. Waktu pembuatan adalah 2-3 hari besok ya, sampai dikumpulkan Kamis pagi itu ya. Di malamnya masih bisa. Belum bagus dibuat bagus. Termasuk nanti analisis itu komentar siapkan untuk membuat PPT untuk presentasi hari Kamis itu ya. Waktu pengumpulan tugas kelompok untuk hari kedua hari Rabu besok kapan? Pengumpulannya hari Kamis paling lambat 07.30. Gitu nggih. Ada yang disampaikan? Cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada hal yang disampaikan, saya kembalikan kepada host atau panitia. Dari saya cukup untuk pertemuan hari ini untuk sinkronus hari pertama ya. Kita kembali ketemu pada hari Kamis di sinkronus kedua ya. Untuk agenda 1. Terima kasih. Dari saya izin saya tutup share screen-nya. Yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Oke. Terkait tentang video bela negara yang di YouTube itu boleh videonya dari YouTube kemudian nanti diisi suara masing-masing kelompok gitu. Oke. Nanti dicarikan ya di YouTube atau di apa dengan yang terkait dengan visualisasi bangsa ya. Oke. Jadi, seperti apa kemudian nanti
jangan lupa Anda nyambil dari mana. Nanti sumbernya di copy, paste, disertakan Oke, di dalam situ biar tidak kita dianggap plagiasi nantinya. oke, terima kasih. Ya, buatlah yang sebaik-baiknya dengan narasi atau suara ataupun di situ nama, kemudian jabatan, kemudian jadi kerja boleh. Ya, nanti di ditayang di mana? Semua media sosial boleh. Nanti yang diambil yang terbanyak viewernya itu nanti akan ditampilkan di klasikal besok September. Oke, terima kasih Mas. Pak, saya mau tanya. Oke. Untuk tugas individu tuh yang Selasa itu kan ada satu tuh bentuk MP3 gitu ya, Pak? Ya. Ya, Selasa. Yang hari Rabu tadi kayak Sama. gimana, Pak? Learning jurnalnya sama seperti hari Selasa untuk yang Oh, ini. berarti Tapi Selasa dan Rabu sama ya, Pak? hanya prosesnya yang Selasa itu learning jurnalnya berarti Yang pas hari Selasa, dari Selasa yang baik sinkronus maupun asinkronus, gitu. baik individu maupun kelompok, bagaimana panjenengan di proses kegiatan itu melakukan kegiatan pembelajaran. Oh, berarti Selasa dan Rabu sama-sama Itu berarti kan rekaman itu ya, Pak? pembelajarannya Hari Rabu. hari Rabu kan hanya asinkronus. Oke. Hanya mengerjakan tugas individu dan Oh, kelompok. Proses oke. itulah juga yang jenengan sampaikan di di tugas individu di learning journal hari Rabu. Oke. Terima kasih. Oke, sama Mas Syakir. Ada lain lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup ya. Kita berikan kepada panitia. Nah, silakan untuk dari panitia untuk bisa ditutup mungkin. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Muflis. Berarti untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran sinkronus hari ini udah selesai ya Pak? Sudah, nggih. Udah, nggih. Baik, Bapak Ibu berarti udah cukup untuk sinkronusnya. Nanti dilanjut pembelajaran materi, tugas individu dan tugas kelompok nggih. Iya, asinkronus. Ya, Selasa dan sinkronus. hari Rabu. Baik. Ya, kita mulai Oh hari gitu, Kamis nggih. untuk sinkron kedua. Oh gitu, nggih. Siap. Bapak Ibu jangan lupa Zoom ini nanti klipnya diupload di PLC. Terus jangan lupa mengerjakan jurnalnya juga yang nanti dikumpulkan di hari Minggu, nggih. Oke, gitu saja. Biasanya Mbak Dwi pergi. Nggih, nggak apa-apa. Ya, saling Yeay. melengkapi. Ya, Matur cukup suwun. untuk Nggih. cukup untuk ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,